Akhirnya Erick Thohir bocorkan calon penyerang naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Pandit senior ini beberkan progresnya. Shin Taeyong yang terharu namanya dielukan puluhan ribu supporter timnas Indonesia. Akhirnya Erick Thohir bocorkan calon penyerang naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Pandit senior ini beberkan progresnya. Pandit senior, Roni Pangemanan mendapat informasi terbaru dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, soal kemungkinan naturalisasi Ula Romeni untuk timnas Indonesia. Nama Ula Romeni digadang bakal menjadi penyerang baru timnas Indonesia untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ula Romeni yang kini bermain untuk FC Utrecht di Liga Belanda atau Eredivisie dinilai bisa menjadi jawaban atas kurang impresifnya lini serang timnas Indonesia. Apalagi, skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan yang berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 seperti Iran, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Australia. Maka dari itu, kehadiran pemain berusia 23 tahun ini bakal menjadi tambahan amunisi yang luar biasa untuk timnas Indonesia di putaran ketiga nanti. Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan sempat menanyakan soal kemungkinan naturalisasi Ula Romeni kepada Erick Thohir. Menurut Bung Ropan, Ula Romeni masuk radar Erick Thohir untuk segera dinaturalisasi dalam waktu dekat. Terlebih hanya sekitar 2 bulan sebelum Indonesia melakoni laga pertama putaran ketiga. Pak Ketua, Erick Thohir, lagi-lagi bilang sudah tetap masuk radar mereka dan kita sedang diupayakan juga diusahakan biar ini berhasil. Ujarnya dikutip dari channel YouTube Bung Ropan, Minggu, 16 Juni 2024. Bung Ropan menambahkan, kehadiran Ula Romeni yang memiliki tipe sebagai goal getter akan sangat membantu timnas Indonesia untuk mengkonversi setiap peluang. Karena kita kan butuh striker, tanpa striker akan sangat sulit. Shin Taeyong mengandalkan Rafael Struijk untuk membongkar pertahanan lawan. Namun dia menilai bahwa penyerang Ado dan Haak tersebut lebih cocok di sayap. Para penyerang muda yang dimiliki Indonesia saat ini pun belum cukup untuk bermain di level tinggi seperti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada Rafael Struijk memang tapi bukan tipikal nomor 9 yang baik dia bisa bermain sebagai flank. Pemain yang bermain di Liga 1 kita mempunyai pemain rising star seperti Malik Rizaldi atau Dimas Drajat, tetapi itu tidak cukup juga. Sehingga menurut saya perlu untuk datangkan pemain yang baik, ucapnya. Pakai gelang merah putih, tanda MS Hilgers siap perkuat timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia, MS Hilgers kembali menjadi sorotan para pencinta sepak bola tanah air. Sebab dalam postingan terbaru di media sosial Instagram pribadinya, pemain FC Twente itu memperlihatkan tengah memakai gelang dengan berwarna merah dan putih. Sejatinya menggunakan gelang bukan sesuatu hal yang aneh, namun karena Hilgers saat ini disebut-sebut tengah diincar PSSI untuk masuk dalam program naturalisasi. Gerak-gerak pemain berusia 23 tahun itu pun selalu dikaitkan dengan timnas Indonesia. Seperti yang terlihat dalam postingan yang diupload Hilgers di akun Instagram ML Hilgers pada Sabtu 15 Juni 2024. Dari 7 foto yang dibagikan Hilgers, netizen Indonesia salah fokus dengan satu foto yang memperlihatkan tangan sang pemain keturunan tersebut. Sebab gelang merah putih yang dipakai Hilgers seperti sebuah sinyal atau kode mengenai timnas Indonesia. Sebab tak dapat dipungkiri, merah putih berkaitan erat dengan Indonesia. Merah putih adalah warna dari bendera Indonesia. Karena itulah, isi kolom komentar postingan Hilgers itu banyak yang salah fokus dengan gelang Hilgers. Sampai ada yang mengaitkannya bahwa Hilgers akan segera dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Gelangnya merah putih, Uchao Dedensna. Yariong Cat 3, Paik Jalang Merah Putih, here we go. Tamba at Sans __. Gelang merah putih, 3 jari babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sahut Sains Jaa. Wajar jika banyak pencinta sepak bola tanah air yang mengharapkan Hilgers bisa memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya saat ini Garuda membutuhkan kekuatan tambahan untuk tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kendati demikian, Hilgers tampaknya perlu berjuang keras jika benar-benar ingin membela timnas Indonesia. Pasalnya persaingan di lini tengah Garuda saat ini cukup berat. Mengingat sudah banyak pemain keturunan yang bermain di posisi tersebut. Sebut saja seperti Jordi Amat,
Justin Hubner, Jai Itzes, dan Elkan Bagot. Jadi, terlepas pemakaian gelang itu pertanda atau bukan, banyak pencinta sepak bola tanah air yang mengharapkan Hilgers bisa memperkuat skuad Garuda. Shin Tae-yong yang terharu namanya dielukan puluhan ribu supporter timnas Indonesia. Kisah Shin Tae-yong yang terharu namanya dielukan puluhan ribu supporter timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia itu merasa takjub usai namanya dielukan puluhan ribu supporter skuad Garuda usai berhasil mencetak sejarah baru. Diketahui, timnas Indonesia sukses melangkah ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu didapat setelah skuad Garuda berhasil mengalahkan Filipina 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 11 Juni 2024. Ini merupakan pertama kalinya timnas Indonesia lolos putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Kemenangan ini juga membawa timnas Indonesia lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Dalam laga tersebut, puluhan ribu supporter timnas Indonesia memadati SUGBK. Usai pertandingan, mereka merayakan keberhasilan timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong dan pasukannya. Shin Tae-yong merasa bangga bisa mencetak sejarah baru bersama timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu merasa terharu namanya dielukan oleh puluhan ribu supporter skuad Garuda. Saya gembira bisa membuat sejarah baru di sepak bola Indonesia dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi, ujar Shin Tae-yong. Saya sampai bergetar ketika lebih dari 80.000 penonton yang memenuhi stadion berteriak, Shin Tae-yong, dan menyanyikan lagu tentang saya, tambahnya. Adapun, lolos putaran 3 membuat timnas Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim elit Asia. Skuad Garuda yang diprediksi tergabung dalam pot 6 bisa bersua dengan Iran, Jepang, atau Korea Selatan. Di antara 3 tim besar itu, Shin Tae-yong mengaku sangat ingin Indonesia bertemu dengan Korea Selatan. Menurutnya, Korea Selatan pilihan paling aman dibandingkan raksasa Asia lainnya. Saya menginginkan itu. Salah satu dari 3 tim besar seperti Korea Selatan, Jepang, dan Iran akan jadi lawan kami. Di Korea juga ada pro dan kontra, tapi saya merasa akan lebih baik lawan mereka dibandingkan tim lain, tandasnya.